Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,72% ke angka 6.151. Di video ini saya akan menganalisa saham Antam yang naik tinggi hari ini dan beberapa saham LQ45 yang juga bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TWR. TWR hari ini ditutup naik hampir 2% ke harga 1050. Jadi kenaikan hari ini membuat TWR telah mencapai target analisa di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya ada dua target untuk take profit. Yang pertama di harga 1050 dan target berikutnya di harga 1100. Jadi saat ini TWR telah mencapai resisten di harga 1050. Sebelumnya jika kita lihat TWR memang sempat turun kembali di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi saat menyentuh support di harga 950, TWR masih bertahan. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan 2 hari terakhir ini asing masih masuk membeli saham TWR. Pada tanggal 2 dan 3 kemarin memang asing sempat keluar dari saham ini. Jadi sempat melakukan sedikit take profit. Karena memang sebelumnya asing sudah masuk lumayan banyak, jadi wajar akan keluar sebentar. Tapi jika kita lihat secara umum asing masih terus masuk membeli saham ini. Jadi secara grafik TWR masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150 dan hari ini juga bandar dan asing masih terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli di sekitar harga 1000 ke bawah dan saat ini masih hold, saham ini masih bisa di hold karena memang masih ada potensi untuk naik menuju harga 1100 yang merupakan resisten yang lumayan kuat. Ini harga 1050 merupakan resisten minor sedangkan resisten kuatnya di harga 1100. Jadi memang target take profit yang paling utama adalah di harga 1100. Jadi apabila TWR minggu depan naik mendekati atau menuju harga 1100 mulai turun, teman-teman bisa take profit dulu. Karena selama masih gagal break dari harga 1100, TWR masih bergerak sideways, jadi masih ada peluang untuk turun kembali mengetes harga 1000 atau di garis EMA 50 dan 150-nya. Jadi saat ini bisa kita swing trade apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 1000 sampai 1050. 950. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, sebenarnya minggu depan masih bisa entry apabila TWR berhasil naik di atas harga 1050. Tapi teman-teman sudah harus hati-hati karena kenaikan TWR sudah lumayan tinggi. Jadi pasti minggu depan ada potensi untuk terkena profit taking. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Adro. Saham Adro hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1210. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren Adro saat ini masih bergerak downtrend. Jadi walaupun hari ini naik 3% lebih bukan berarti Adro akan mulai adanya reversal trend atau mulai bergerak uptrend kembali. Kita tetap harus menunggu Adro berhasil naik kembali di atas garis EMA 150 baru bisa kita bilang Adro sudah tidak downtrend. Tapi selama masih gagal naik di atas garis EMA 150, tren Adro masih akan sideways dan downtrend. Bisa kita lihat sebelumnya Adro berada di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi saat berusaha break dari harga 1500, Adro selalu gagal dan saat ini telah turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi kedua garis ini saat ini sudah berubah menjadi resistennya. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1330, sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 1260. Sebelumnya Adro sempat turun menyentuh harga 1150. Jadi saat ini support berada di harga itu. Sedangkan untuk resisten tetap di garis EMA 150. Jadi selama Adro berhasil rebound tetapi masih gagal break dari EMA 150, maka Adro untuk sementara akan bergerak sideways.
tapi belum uptrend. Jadi teman-teman harus hati-hati. Untuk garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya terus bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa teman-teman lihat, kenaikan 3% ini bandar malah melakukan distribusi. Dan asing juga bisa kita lihat terus melakukan distribusi. Dan pada tanggal 4 kemarin distribusi yang dilakukan sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat hari ini, kita harus hati-hati pada kenaikan ADRO hari ini. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli di sekitar garis support di harga 1150 atau di sekitar harga 1200, bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan ADRO saat naik melewati garis EMA 150 terlihat masih gagal. Karena apabila minggu depan gagal break, ADRO berpotensi untuk turun kembali mengetes daerah support ini. Jadi sebaiknya apabila sudah membeli di sekitar daerah support, pada saat naik telah gagal break, take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 1200 atau 1150. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saya tidak menyarankan untuk entry membeli saham ADRO di harga sekarang, karena saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten. Jadi paling aman adalah tunggu kembali di daerah support, apabila berhasil rebound baru teman-teman entry. Karena kenaikan hari ini belum mengkonfirmasi bahwa ADRO akan reversal trend, dan bandar dan asing juga masih terus melakukan distribusi. Jadi hati-hati, kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Berikutnya saya akan menganalisa saham WSKT. Hari ini WSKT ditutup naik 2% lebih ke harga 1440. Bisa kita lihat di grafik, saat ini WSKT masih bertahan di atas support di EMA 50. Jadi bisa kita lihat sebelumnya bergerak uptrend, tapi saat menyentuh harga 2000 gagal break, turun menyentuh daerah support ini dan masih bertahan. Jadi support di EMA 50 lumayan kuat untuk saham WSKT. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1400. Bisa kita lihat di atasnya di harga 1500 sudah merupakan resistennya. Karena sebelumnya berusaha untuk break dari harga 1500 terlihat masih gagal. Satu turun kembali ke garis supportnya. Jadi harus hati-hati, support dan resisten untuk WSKT saat ini lumayan dekat. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 1100. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Ini untuk netnya bisa teman-teman lihat, hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan untuk ini broker summary secara umum, dan ini untuk foreignnya, asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan ini. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman bisa amati saham WSKT karena ada peluang untuk rebound dari daerah support di EMA 50 ini. Jadi hari ini belum bisa kita bilang rebound karena masih terbentuk candle kecil. Jadi masih bisa kita bilang ini cuma bertahan di garis EMA 50. Dan untuk paling amannya sebenarnya apabila teman-teman tidak mendapatkan di sekitar harga 1400, tunggu WSKT berhasil naik di atas harga 1500 baru teman-teman beli. Karena apabila berhasil break, target berikutnya di harga 1700. Jadi jaraknya lumayan jauh. Jadi apabila mau trading jangka pendek juga lebih enak. Jadi apabila kita beli di sekitar harga 1500-an, take profit di sekitar harga 1700 itu masih oke. Tapi apabila kita beli di sekitar harga 1400-an, ternyata gagal break di harga 1500 dan mulai turun kembali, dan kita telat untuk take profit, takutnya kita bisa merugi. Apalagi WSKT masih ada potensi untuk turun menembus garis support ini. Karena saat ini masih bertahan dan dekat dengan resisten. Apabila beberapa kali berusaha break dari resisten ini dan gagal, bisa-bisa support di EMA 50 akan terlewati. Karena apabila terlewati, maka akan lanjut turun menuju garis EMA 150. Jadi untuk saham WSKT ini, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, harus hati-hati. Karena saat ini masih belum aman. Dan akumulasi yang dilakukan hari ini juga tidak terlalu besar, asing juga akumulasi tidak besar. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Antam.
Saham Antam pada perdagangan hari ini ditutup naik 10% lebih ke harga 2.660. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Antam saat ini masih bergerak sideways. Dan sebelumnya bisa kita lihat Antam berhasil rebound dari daerah support di EMA 50. Jadi minggu ini saya sempat menganalisa saham Antam pada saat berhasil rebound dari daerah support di EMA 50. Pada saat candle ini bisa kita lihat Antam masih belum terkonfirmasi berhasil naik di atas harga 2.500. Karena itu pada video itu saya menyarankan apabila teman-teman belum sempat entry membeli di sekitar garis EMA 50, paling amannya adalah tunggu Antam turun kembali ke harga 2.500 dan rebound baru teman-teman entry. Jadi keesokan harinya Antam sempat turun di bawah harga 2.500 dan hari ini mulai berhasil naik kembali di atas harga 2.500. Jadi semoga ada teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 2.400-an sampai maksimal di 2.500. Karena apabila teman-teman beli di sekitar harga 2.600-an, resiko lebih besar. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai datar. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 10% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan hari ini asing terlihat melakukan distribusi. Pada sebelumnya bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini asing terus masuk membeli saham ini. Dan apabila teman-teman ikuti pergerakan Antam hari ini, teman-teman pasti tahu pada awal sesi kedua pada saat Antam masih bergerak di antara harga 2.500-an, asing masih melakukan akumulasi. Tetapi pada saat Antam berhasil naik di atas harga 2.600, asing mulai keluar. Jadi asing pada saat mencapai target di harga 2.600-an, asing melakukan take profit. Dan saat ini memang banyak berita sentimen negatif untuk saham Antam. Itu yang membuat Antam 2 hari terakhir ini mulai bergerak naik. Salah satu utamanya pasti masalah Tesla. Tapi untuk lebih pastinya kita tetap harus tunggu berita resminya. Karena saat ini cuma ada rumor bahwa Tesla akan datang dan lain-lain. Tapi belum ada kepastian Tesla akan melakukan kerjasama dengan pemerintah. Tapi untuk saham, apabila ada rumor positif, harga pasti naik. Itu yang kita harus hati-hati untuk menanggapi berita-berita seperti ini. Jadi tetap fokus kita adalah di support dan resisten. Apabila gagal break dari resisten, kita jual dulu, kita tunggu di daerah supportnya. Jadi sama untuk saham Antam ini, saat ini resisten tetap di 2.800. Apabila masih gagal break dari harga 2.800, Antam pasti akan turun kembali. Jadi kita nggak bisa langsung ngomong Antam 4.000, 5.000, 7.000, kita nggak bisa langsung ngomong seperti itu. Kita harus tentukan dulu target terdekat di harga berapa. Berhasil tembus atau tidak. Kalau berhasil tembus, maka target berikutnya di harga berapa. Contohnya apabila minggu depan Antam berhasil menembus resisten di harga 2.800, maka target berikutnya di harga 3.000. Dan teman-teman bisa lihat Antam sebelumnya 2 kali gagal break dari harga 3.200. Ini yang membuat banyak yang bilang ini double top yang menandakan reversal trend. Tapi saat ini secara trend Antam masih belum downtrend karena masih tertahan di daerah support di EMA 50. Jadi secara trend sebenarnya Antam masih oke. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena potensi kedepannya menurut saya masih sangat bagus. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry pada hari Senin depan, teman-teman harus sangat disiplin. Karena kenaikan Antam hari ini sudah sangat tinggi. Bisa saja hari Senin depan Antam pada sesi awal dibikin naik, setelah itu malah dibikin turun kembali. Jadi apabila teman-teman beli di sekitar harga 2.600 ke atas, teman-teman harus sangat disiplin. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.